Ya, shalom sahabat-sahabat RDS. Ya, hari ini kita akan podcast kembali dan kita mengambil tema hari ini mengenai bagaimana memulihkan hati atau mental anak yang menjadi korban dari KDRT, dari kedua orang tuanya yang mengalami, salah satunya mungkin mengalami kekerasan. Kita tahu banyak anak itu menjadi anak yang secara psikologis terganggu mentalnya ketika dalam keluarganya, dalam rumah tangga dari bapak dan ibunya itu terjadi KDRT, terjadi kekerasan. Nah, saya mau tanya kepada Kak Esther, karena Kak Esther juga seorang pendidik ya. Artinya pernah alami nggak gitu Kak, gitu anak didik yang mentalnya atau jiwanya yang ketika di rumahnya itu ada KDRT seperti itu Kak? Ya, saya sih pernah ngalamin dan anak ini kelas 2 gitu ya, di salah satu tempat saya mengajar. Yang pertama saya waktu kenal dia dalam satu pembelajaran, dia sering teriak-teriak, nangis-nangis dan lain sebagainya gitu ya. Ada 2 anak, satu di kelas 2 dan satu di kelas 1. Lalu yang di kelas 2 ini udah teriak-teriak, nangis-nangis gitu. Apalagi kalau misalnya dia dikasih untuk menulis tapi belum selesai tulisannya, lalu dia marah-marah gitu. Nah, marah, nangis, teriak-teriak, pokoknya dia ngambek-ngambek di kelas itu. Saya bingung kenapa sih anak ini seperti ini gitu ya. Saya coba pelajari dan ternyata dia mengalami satu KDRT gitu ya. Orang tuanya lalu karena gitu ya, kalau misalnya suami gitu ya atau bapak KDRT dengan ibu gitu ya. Nah, berarti kan ibu itu jadi korban. Nah, korban kalau udah jadi korban, dia akan, kalau tidak diselesaikan, dia akan menjadi pelaku. Jadi itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai seorang korban itu lama gitu ya, dibiarkan saja. Karena korban yang tidak diselesaikan, dia akan menjadi seorang pelaku yang dia akan melakukan itu kepada anaknya gitu. Nah, berikutnya juga gitu, nanti anak juga akan bisa menjadi pelaku ketika dia tidak diselesaikan secara jiwanya. Jadi perlu ada pelampiasan begitu ya. Pelampiasan. Iya. Nah, akhirnya seorang ibu ini melampiaskan ya kepada anaknya. Ya, dia kasar, dia marah, pokoknya anaknya ini jadi dia karakternya ketakutan. Kalau di kelas itu dia takut dimarahin kalau tidak selesai. Ya, karena dia tahu pasti dia akan dipukul, dia pasti akan dibentak dan lain sebagainya. Satu hari saya pikir pasti ini ada hal yang terjadi kepada anak ini, sehingga karena nangisnya itu bukan nangisnya seorang anak biasa, gitu kan. Terus ngambeknya dan lain sebagainya juga bukan seorang anak yang normal atau biasalah gitu. Akhirnya saya coba, ketika saya ambil waktu, lalu saya kasih tugas kepada anak-anak yang lain, dan saya panggil dia secara pribadi. Lalu saya tanyakan tentang, padahal simple saja, saya cuma menanyakan ayah dan ibunya, papa mamanya. Saya katakan seperti ini, gimana papa mama kamu kabarnya, apakah papa mama kerja atau di rumah, papa yang kerja atau mama. Dan dia tidak mau mendengar kata-kata papa dan mama. Di situ menarik sekali buat saya waktu dia katakan seperti, jangan tanyakan itu kepada saya, jangan tanyakan itu kepada saya. Saya menarik, saya berarti ada something wrong, ada masalah gitu loh dengan orang tuanya, papa dan mamanya, gitu kan. Namun anak ini karena tidak mau bicara dan tidak selesai sampai di situ. Ya, singkat cerita, mamanya telepon, awalnya hanya menanyakan bahan materi untuk ulangan gitu ya. Dari situ kesempatan saya untuk bicara, saya sampaikan, saya melihat bahwa anak ini sangat pintar sekali ya. Saya pernah tes sedikit, dia bisa pintar. Namun ya itu, ketika dia tidak selesai tepat waktu, ketika ada hal yang mengganggu dia dan dia tidak konsentrasi, akhirnya dia ketakutan untuk hal itu. Saya sampaikan itu kepada mamanya, lalu ya singkat cerita mamanya mengakui. Ya, mamanya mengakui dan mamanya bilang, memang saya kasar sama dia,
Dan saya itu bukan sekedar galak atau kata-kata yang ini, tapi benar-benar dia pukul, dia lakukan sesuatu kepada anaknya gitu loh. Setelah saya sampaikan bahwa ibu sayang sekali ya, anak ibu tuh anak yang paling pintar gitu ya, anak ibu pintar ya, ini semua ada di tangan ibu. Kalau ibu tidak cepat merubah dan tidak cepat untuk menyelesaikannya, anak ini akan berakibat yang sangat buruk sekali karakternya juga untuk kedepannya, untuk masa depan dia. Mumpung masih kelas 2 gitu kan. Akhirnya ibunya menyadari, ya puji Tuhan sih teman-teman gitu ya. Iya. Saya berharap juga yang mendengar ini bahwa yuk gitu, kalau kita pernah mengalami kekerasan KDRT dari suami atau suami istri gitu ya, coba diselesaikan dan jangan sampai turun ke anak, karena ingat, anak itu adalah anugerah dari Tuhan yang perlu kita jaga, di mana Tuhan titipkan kepada kita ya. Kita tahu bahwa kita adalah wakil Allah, wakil loh, kita ini orang tua adalah wakil Allah, artinya kita punya juga diberi kuasa sama Tuhan, diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk bagaimana merawat, mendidik dan membuat anak itu menjadi satu pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, gitu. Ini menarik Kak Esther. Jadi tadi Kak Esther bilang awalnya ini korban, tetapi korban ini lama-lama ketika dia sudah tidak kuat lagi, artinya dia melampiaskan itu, akhirnya dia menjadi pelaku. Yang tadinya dia korban dari suaminya, akhirnya dia menjadi pelaku kepada anaknya. Dan berarti kalau anaknya ini nggak diselesaikan juga, maka anaknya ini juga akan menjadi pelaku bagi teman-teman yang lain. Betul gitu sekali. Kan. Dia bisa menjadi pembuli kah gitu kan? Dia menjadi seorang yang bisa menyakiti teman-teman yang lain, begitu ya Kak ya? Betul. Artinya ini kan berarti rantai, seperti rantai kutub yang harus diputuskan seperti itu. Ini jadi sakit hati, dari sakit hati ke sakit hati yang menimbulkan kerusakan gitu. Artinya kerusakan itu bisa akan terus menjalar dan menjamur dan akan merusak ekosistem gitu kan, yang dimulai dari rumah tangga tadi, seperti itu ya Kak ya. Iya. Jadi itu yang perlu orang tua pahami dulu, bahwa kita adalah wakil Allah, sehingga ketika kita diberikan anugerah, karena tidak semua rumah tangga diberikan, maksudnya bukan ini ya, ada yang cepat, ada yang lambat, dan bahkan mungkin belum Tuhan berikan gitu ya. Kalau saat kita sudah diberikan, berarti kita kan itu, anak itu adalah anugerah, yang titipan dari Tuhan yang harus kita jaga. Jadi mari kita sama-sama perhatikan bahwa yang terluka itu bukan diri kita saja gitu, tetapi keturunan kita, di bawah kita gitu, bahkan orang sekitar kita itu bisa berpengaruh Pak Paulus gitu. Jadi akhirnya pribadi orang itu mau sebagus apapun tadinya dia, karena dia sudah menjadi korban yang belum diselesaikan sampai tuntas, dia akan menjadi pelaku. Itu udah banyak sekali yang terjadi gitu ya. Jadi pelaku-pelaku yang akhirnya dia bisa ke keluarganya sendiri atau ke orang lain, yang mungkin dia bisa menyakiti lewat perkataannya, lewat perbuatannya dan lain sebagainya. Itu Pak Paulus. Tadi Kak Esther berhasil bertemu dengan orang tuanya. Treatment apa yang bisa membuat artinya anak ini bisa terselamatkan gitu Kak? Jadi biar anak ini juga sakit hatinya itu tidak menular kepada orang lain, sehingga dia stop untuk tidak menjadi pelaku, cukup sampai dia dan dia dipulihkan, dia bisa mengampuni papa mamanya, seperti itu. Ya, yang pertama sih treatmentnya pasti si pelaku ininya yang harus menyadari bahwa dia sudah melakukan suatu kesalahan, yang dia harus minta maaf, walaupun itu anak. Seringkali kan kita orang tua ya sulit untuk minta maaf, karena kita berpikir kita orang tua, kita yang paling tahu, kita yang paling pengalaman gitu ya. Namun hal tentang pengampunan ini tidak bicara tentang pengalaman, tidak bicara tentang umur. Siapapun kita harus minta maaf, karena kita sudah melakukan dan kita sudah melukai anak kita. Gitu. Itu harus kita lakukan. Tapi terkadang begini, orang tua itu kan ada ego yang begitu besar. Itu dia, makanya harus meminta maaf kepada anak. Maka kita harus belajar untuk mempunyai kerendahan hati. Ya, untuk betul. Ya, kita bisa mengaku kepada anak kita. Iya. Gitu. Karena pengampunan itu tidak bicara, karena Yesus sendiri mengampuni kita dengan segala kerendahan hati sebagai sebagai anak Allah. Dia mau merendahkan hatinya untuk
menderita mati di kayu salib, betul kan? Iya. Gitu. Dia harus datang sebagai manusia dan lain sebagainya, gitu, dihina, dicaci maki, difitnah dan lain sebagainya. Berarti kan dia mau merendahkan hati. Ya, kita siapa kita gitu loh. Sampai kita tidak mau merendahkan hati walaupun mungkin itu anak kita yang umurnya mungkin jauh ya di bawah kita. Nah, itu bicara kerendahan hati dan bicara supaya kita juga nggak egois kan gitu untuk hal itu. Gitu sih. Jadi memang akhirnya mamanya juga menyadari itu dan saya sempat minta maaf dulu karena secara tidak langsung kan akhirnya saya bisa bukan mencampuri sih ya, tapi menemukan itu. Tapi mamanya tidak marah, bahkan berterima kasih gitu ya saat itu ketika saya menyampaikan kebenaran itu, dia berterima kasih dan anak ini sekarang ada proses pemulihan itu sendiri. Karena apa? Dimulai dari orang tuanya sendiri yang menyadari dan mau meminta maaf dan dia melatih dirinya untuk bagaimana mengajari anaknya dengan kasih sayang, penuh kesabaran dan lain sebagainya. Iya. Gitu sih. Iya. Tapi memang tidak mudah, itu butuh proses. Cuman kalau yang penting kita mau ya, itu aja sih. Iya. Berarti kalau kita melihat bahayanya begitu besar ya Kak. Oh sangat, dampaknya begitu besar. Dampak dari KDRT itu sangat bisa menimbulkan besar. Luka dan luka. Jadi siapa yang dengar saat ini, stop KDRT karena dampaknya bukan pada diri kamu, bukan bisa pada pasanganmu, tetapi pada keturunan kamu, bahkan kepada sekeliling kamu. Iya. Seperti kanker yang menjalar. Betul gitu. Kalau tidak diputuskan, maka itu akan menyebar. Iya. Jadi luar biasa sekali, sahabat-sahabat RDS. Saat ini kita mendapatkan pembelajaran dan kiranya Tuhan memberkati keluarga kita, rumah tangga kita, supaya kita menjadi pribadi yang terus merendahkan diri kita untuk kita bisa mengasihi anak-anak kita. Kita bisa menjadi pribadi yang punya rumah tangga, yang rumah tangga kita di dalamnya ada rumah Tuhan. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Jadi, stop KDRT. Ya. Stop KDRT. Ya, jadi KDRT dan stop KDRT dan kasih tadi saya udah dipikir di sini ngomong kok jadi lupa. Ya sahabat semua RDS yang mendengarkan, jadi kita stop KDRT dan kita tetap memberikan kasih ya, gitu. Iya, kasih. Saya lupa menyebarkan ego kasih. Tadi Kak. Ya, kita merendahkan diri dan kita tidak egois. Jangan malu untuk minta maaf sama anak. Iya, itu dia. Oke, terima kasih sahabat-sahabat RDS. Salam berkati, tetap semangat. Salam semangat.